semuanya, perkenalkan nama aku Leputuwardini Winiani. Nah, pada video kali ini aku akan menunjukkan kegiatan apa saja yang aku laksanakan pada saat penampan Kuningan dan Hari Raya Kuningan sebagai anak perempuan. Tapi sayangnya pada Hari Raya Kuningan saat ini, aku tidak dapat melakukan kegiatan persembahyangan seperti biasanya karena sedang mengalami cuntake atau datang bulan. Tapi tenang saja, aku tetap memiliki sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan. Di keluarga aku, hal pertama yang dilakukan yaitu mengolah daging untuk pembuatan sate dan juga pesan yang akan digunakan sebagai persembahan pada saat Hari Raya Kuningan besok. Dan ini aku di saat menempa sate. Sate adalah daging yang dicincang dan juga dibumbui kemudian ditempa. Setelah selesai menempa sate, aku melanjutkan ke proses menggoreng. Bagian ini cukup memakan waktu karena harus dilakukan dengan telaten. Proses ini juga membutuhkan perhatian yang ekstra karena jika apinya terlalu besar, satenya bisa cepat gosong dan bumbunya juga gosong. Biasanya kegiatan menggoreng sate ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit, bahkan bisa lebih lama tergantung jumlah sate yang dibuat. Dan ini satenya sudah matang. Kemudian aku melanjutkan dengan mencuci perabotan yang digunakan membuat sate tadi. Setelah itu, aku lanjut membantu ibuku membuat pesan atau pepes. Pesan atau pepes ini dibuat dari daging yang dicincang, kemudian dibumbui dan dibungkus menggunakan daun pisang. Pesan ini digunakan untuk mengisi rasmen pada Banten yang akan dipersembahkan. Setelah selesai membungkus pesan, aku kemudian melanjutkan prosesnya dengan mengukus pesan tersebut di panci yang sudah terisi air mendidih agar bisa matang dengan sempurna. Setelah selesai mengukus pesan, aku melanjutkannya dengan membuat tangkih atau tlekosan yang akan digunakan untuk membanten sayuban atau yang lebih dikenal dengan yadnya sese. Yadnya sese adalah suatu yadnya atau upacara sederhana dalam tradisi Hindu Bali yang dilakukan setiap hari sebagai bentuk rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa atas apa yang telah diberikan dan dilakukan setelah selesai memasak atau sebelum makan. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan jaje kukus dan nasi kuning. Jaje kukus dan nasi kuning ini merupakan salah satu ciri dari perayaan Hari Raya Kuningan di daerah aku. Nah, proses pembuatan jaje kukus dan juga nasi kuning memerlukan waktu yang cukup lama, di mana jaje kukus terbuat dari ketan dan juga gula Bali serta santan yang dimasak dan dicampur hingga matang. Setelah matang, jaje kukus diangkat dan didinginkan. Setelah selesai pembuatan jaje kukus, aku melanjutkannya dengan pembuatan nasi kuning. Setelah itu, aku melanjutkannya dengan sedikit bersih-bersih untuk persiapan metanding sampian dan juga metanding canang. Setelah kegiatan bersih-bersih selesai, aku melanjutkan kegiatanku dengan metanding sampian. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama juga karena setiap bagian sampian harus ditanding serapi mungkin agar hasilnya benar-benar bagus. Nah, hal pertama yang aku lakukan adalah menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti bunga, semat, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Dan ini dibantu oleh adikku sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian aku lanjutkan dengan membuat kepelan atau metanding kepelan.
karena Hari Raya Kuningan besok bertepatan dengan Hari Kajang Kliwon. Jadi harus ada kepelan. Biasanya aku metanding kepelan bersamaan dengan metanding segahan dan juga endongan. Akan tetapi segahan dan endongannya sudah ditanding oleh ibuku. Jadi aku hanya metanding kepelannya saja. Setelah itu hari sudah mulai sore menjelang malam dan aku juga sudah selesai mandi. Aku melanjutkan dengan metanding canang gede dan juga sampian yang belum sempat ditanding tadi siang, dimana tanding sampian dan canang gede membutuhkan waktu yang cukup lama karena setiap bagiannya harus ditata dengan pelan-pelan agar rapi dan juga lengkap. Canang gede ini ukurannya lebih besar, jadi prosesnya juga lebih detail. Mulai dari menyiapkan bunga, bija, sampai menaruh isinya di posisi yang sesuai. Walaupun agak lama, tapi canang gede mempunyai makna yang penting, yaitu sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan canang gede pun selesai ditanding. Setelah itu aku melanjutkannya dengan metanding canang biasa yang akan digunakan sebagai persembahan pada saat Hari Raya Kuningan besok. Aku juga dibantu oleh adik kecilku untuk menyelesaikan proses metanding canang ini. Setelah canang selesai ditanding, aku lanjutkan dengan menyiapkan nasi kuning yang sudah matang tadi disulanggi untuk persiapan metanding banten. Nah, dan nasi kuning pun sudah selesai disiapkan. Setelah itu, aku melanjutkan dengan menyiapkan jaje kukus yang sudah dibagi sesuai jumlah banten yang dibuat. Setelah itu, aku melanjutkan dengan membantu ibuku untuk metanding banten. Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan tempatnya yang biasanya disebut dengan sok kasih atau sok lempeh. Kemudian dilanjutkan dengan meletakkan aledan di atas sok kasih. Setelah itu baru dilanjutkan dengan penempatan pisang, buah, nasi kuning, rasmen, dan juga jaje kukus yang sudah disiapkan tadi. Setelah itu, jika semuanya sudah ditanding dengan baik, dilanjutkan dengan pengisian sampian dan juga pengisian canang. Dan proses metanding banten ini juga memerlukan waktu yang cukup lama. Akan tetapi karena dikerjakan secara bersama-sama, prosesnya menjadi lebih singkat. Dan ini adalah banten yang sudah selesai aku tanding. Di daerah aku, banten ini namanya banten punjungan yang akan dipersembahkan besok pada Hari Raya Kuningan. Setelah itu, aku lanjutkan dengan metanding cacakan yang juga merupakan persembahan atau sesajen yang isinya sama dengan banten punjungan akan tetapi lebih kecil.
Banten ini dibuat sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih atas berkah yang sudah diterima. Banten cacakan ini juga memiliki makna yang penting karena menjadi simbol ketulusan dalam mempersembahkan yadnya. Dan biasanya ibuku membuat sekitar 15-20 Banten cacakan. Dan Banten cacakan sudah selesai ditanding dan siap dipersembahkan besok pagi. Dan Hari Raya Kuningan pun tiba. Tapi sayangnya aku tidak dapat mengikuti persembahyangan sebagaimana mestinya karena aku sedang mengalami cuntake. Dan ini adalah rekaman atau video tari Rejang Kuningan yang divideokan oleh ibu aku pada saat sembahyang ke Pura Jurang. Tari Rejang Kuningan merupakan sebuah tari sakral yang dipentaskan oleh anak-anak perempuan yang belum memasuki masa remaja. Dan ini adalah tanggung jawabku atau pekerjaanku ketika aku tidak bisa mengikuti kegiatan persembahyangan karena cuntake, yaitu ngetog lungsuran atau Banten yang telah selesai dipersembahkan. Hal ini dilakukan dimulai dari menyiapkan tempat mengetoknya dan juga merapikan serta membersihkan semua lungsuran. Setelah kegiatan ngetog lungsuran selesai, dilanjutkan dengan mencuci perabotan atau sokasi yang dipakai serta membersihkan dapur dan juga menjemur sokasi. Dan itulah rangkaian kegiatan serta tanggung jawab yang aku jalani selama Penampan Kuningan dan Hari Raya Kuningan. Meskipun pada hari raya aku sedang cuntake, aku tetap berusaha membantu dengan cara yang bisa aku lakukan. Sekian video vlog dari aku. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih sudah menonton.